Japan Edition with Cindy. Bayangin kalian lagi jalan di tengah ribuan gerbang orange menyala di akhir pepohonan rimbun. Setiap langkah kalian tuh bergema lembut di jalan batu kuno. Suasananya tenang tapi sekaligus mistis. Kalian kayak masuk ke dunia lain, dunia yang penuh doa, kepercayaan dan sejarah ribuan tahun. Itulah sensasi kalian saat kalian mengunjungi Fushimi Inari Taisha. Kalau kalian pengen tahu lebih lengkap, langsung tonton video ini sampai habis. Fushimi Inari Taisha adalah salah satu kuil paling terkenal dan paling banyak difoto di Jepang. Tapi di balik keindahannya ada kisah panjang tentang kepercayaan, kerja keras, dan perubahan zaman. Dan hari ini kita bakal menyelami sejarah dan misteri Fushimi Inari Taisha, kuil yang menjadi jantung spiritual Kyoto. Oke, kita mulai dari awal berdirinya Fushimi Inari. Fushimi Inari Taisha didirikan sekitar tahun 711 Masehi pada era Nara, tepatnya sebelum ibu kota Jepang dipindahkan ke Kyoto. Waktu itu Jepang masih penuh hutan dan lembah yang dianggap tempat tinggal para dewa. Nah, kuil ini dibangun di atas perintah klannya Hata, sebuah keluarga pengaruh yang berasal dari Tiongkok dan menetap di Jepang. Nah, mereka adalah keluarga pedagang dan pengrajin ulung yang dikenal karena membawa teknik pertanian dan perhitungan ekonomi dari daratan Asia. Hatano Irobu, salah satu pemimpin keluarga Hata, dipercaya sebagai pendiri pertama kuil ini. Legenda mengatakan suatu hari dia mencoba menembakkan anak panah ke seekor burung, tapi begitu anak panah dilepas, burung itu berubah menjadi padi emas yang terbang ke puncak Gunung Inari. Nah, dari situlah muncul gagasan untuk membangun kuil di gunung tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada dewa Inari Okami, sang pelindung panen dan kemakmuran. Nah, jadi siapa sih sebenarnya Inari Okami? Nah, Inari adalah salah satu dewa paling disembah di Jepang. Namanya tuh berasal dari Ine yang berarti padi dan Naru yang berarti menjadi makmur. Nah, jadi secara harfiah Inari bisa diartikan sebagai dewa yang membuat padi menjadi tumbuh. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, makna Inari mulai meluas. Selain pelindung pertanian, Inari juga dipercaya membawa keberuntungan, kesuksesan bisnis, dan kemakmuran rumah tangga. Makanya nih, gak heran kalau banyak perusahaan besar di Jepang, dari restoran sampai bank, masih punya miniatur kuil Inari di kantor mereka. Yang menarik, sosok Inari ini bisa berwujud laki-laki, perempuan, bahkan berubah putih, tergantung kepercayaan lokal di masing-masing daerah. Kepopulerannya luar biasa. Sekarang ada lebih dari 30.000 kuil Inari di seluruh Jepang, dan Fushimi Inari Taisha adalah yang paling utama atau dalam istilah Jepangnya Sohonsha. Oke, kita akan masuk ke peran kuil ini di masa lalu. Selama periode Heian di 794 sampai 1185, Fushimi Inari menjadi salah satu dari 3 kuil tertinggi di Kyoto. Bahkan kaisar sendiri sering mengirim utusan untuk mempersembahkan doa dan persembahan di kuil ini, terutama saat musim tanam dan panen. Kuil ini juga punya hubungan erat dengan para samurai dan pedagang. Samurai berdoa untuk kemenangan perang, sementara pedagang berdoa untuk kelancaran usahanya. Nah, dari situlah muncul tradisi menyumbangkan gerbang tori sebagai bentuk rasa syukur setiap kali doa mereka terkabul. Mereka akan menyumbang 1 tori dan dari waktu ke waktu jumlahnya terus bertambah sampai jadi ribuan dan sampai sekarang. Senbong Tori, gerbang ribuan harapan. Kalian tuh pasti pernah lihat kan deretan tori yang berwarna orange yang terbentuk di lorong panjang di tengah hutan itu. Nah, itu tuh disebut Senbong Tori, artinya 1000 gerbang tori. Padahal jumlah aslinya itu lebih dari 10.000. Setiap tori punya tulisan nama penyumbang di bagian belakang, mulai dari individu, toko, sampai perusahaan besar seperti Coca-Cola Japan dan Nintendo pernah menyumbang loh. Nah, warna orange cerahnya disebut vermilion, dipercaya bisa mengusir roh jahat dan menarik keberuntungan. Bahkan catnya itu mengandung merkuri alami yang membuat tahan jamur dari serangga, jadi tetap awet selama ratusan tahun. Selanjutnya adalah rubah putih sang utusan dewa. Di seluruh kompleks kuil kalian tuh akan sering melihat patung rubah putih, kitsune namanya rubahnya itu. Rubah ini bukan sembarang hewan, tapi utusan dewa Inari. Mereka tuh dipercaya membawa pesan dari dunia spiritual dan menjaga kuil dari roh jahat.
Rubah juga dianggap cerdas dan licik, tapi dalam arti positif ya, sebagai simbol kecerdikan dan kelancaran usaha. Biasanya rubah di Fushimi Inari memegang benda di mulutnya, seperti kunci lumbung beras, bola permata, atau gulungan doa. Setiap simbol punya arti khusus. Kunci itu artinya rezeki, permata kekuatan spiritual, sementara untuk gulungan itu kebijaksanaan. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin jalur menuju Gunung Inari. Kuil utama Fushimi Inari berada di kaki Gunung Inari setinggi 233 meter, tapi perjalanan nggak berhenti di situ. Ada jalur pendakian sepanjang 4 km menuju puncak dengan ribuan tori yang membentuk terowongan spiritual. Setiap pemberhentian di sepanjang jalan punya sub-shrine sendiri, kuil kecil tempat para pengunjung berdoa. Salah satu spot yang paling populer dan adalah Yotsutsuji Intersection, di mana kalian tuh bisa melihat pemandangan Kyoto dari atas. Kalau kalian datang pagi-pagi, suasananya tuh magis banget, kabut tipis, suara burung, dan warna orange yang memantulkan di bebatuan basah. Banyak orang bilang jalan di sini tuh terasa seperti meditasi. Terus tradisi, makanan dan budaya di sekitar kuil. Setelah berkeliling, kalian tuh bisa coba inari sushi, nasi yang dibungkus kulit tahu manis. Namanya, katanya tuh ini makanan favorit para rubah putih. Ada juga kitsune udon, mie kuah dengan topping tahu manis. Dua makanan ini dijual di kedai kecil sekitaran pintu masuk kuil. Selain itu, setiap tanggal 8 Februari diadakan festival besar bernama Hatsuma Matsuri, yaitu perayaan untuk menghormati hari pertama kuda di kalender lunar yang dipercaya sebagai hari kelahiran Dewi Inari. Warga Kyoto tuh datang untuk berkunjung ke sana dengan berpakaian tradisional dan mempersembahkan doa, tarian, serta lentera kepada para dewa. Fushimi Inari Taisha bukan cuma tempat wisata tapi juga saksi hidup perjalanan spiritual Jepang selama lebih dari 1300 tahun. Setiap tori di sana mewakili doa harapan dan rasa terima kasih, dan setiap langkah kalian di bawah gerbang-gerbang ini sebenarnya adalah bagian dari kisah panjang yang masih terus ditulis sampai hari ini. Oke, jadi kalau kalian ke Kyoto, jangan cuma foto-foto di torinya aja, coba rasain energinya juga. Siapa tahu nih, kalian tuh bisa ngerasain sedikit dari keajaiban Inari yang dipercaya membawa keberuntungan sejak ribuan tahun yang lalu. Kalau kalian punya pengalaman berkunjung ke Fushimi Inari, terus mungkin ada energi spiritual yang lain pada saat kalian di sana, atau kalian punya spot-spot menarik pada saat kalian berkunjung ke sana, langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi terupdate dari aku. Bye bye.